Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, Bu Dewi mau tahu dulu. Kita kemarin membahas tentang surah Atin. Surah Atin ada berapa ayat ya? 8, Ada. Bu. Pinter, Bu. ada 8 ayat. Hari ini adalah tanggal berapa? 15. 15. Jika tanggal hari ini dikurangi dengan jumlah ayat dalam surah Atin, ketemunya berapa ya? 7, Bu. 7. Silakan absen 7. Mas Arfan pimpin berdoa. Oh ya Bu, mari teman-teman kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Arfan. Sebelumnya Bu Dewi akan melakukan presensi kehadiran dulu ya. Silakan nanti disebutkan cita-citanya ketika Bu Dewi memanggil nama kalian. Yang pertama Mbak Zulaiha. Hadir, Bu. Cita-citanya mau jadi apa Mbak Zulaiha? Cita-citanya mau jadi bu guru kayak Bu Dewi. Oh ya, semoga terkabul ya. 7. Mas Arfan. Berarti hari ini kita hadir semuanya ya. Nah, coba kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Coba lihat itu gambar apa ya? Gambar apel, Bu. Gambar Ini apel yang bawah, yang atas gambar apa? Ini gambar apa? Gambar bapak saya itu, Bu. Baru apa? Baru Bapak bertani, baru. Baru menanam padi. menanam padi. Ya, kemudian ini tumbuh apa ini? Tumbuh padi yang sudah siap panen. Bu Dewi mau tanya, kira-kira ketika ayahnya Mas Anam di sawah menanam padi, terus yakin tidak kalau nanti tumbuhnya juga akan padi? Yakin, Bu? Kenapa tidak punya keyakinan? Tidak Bu, ayah saya di sawah nanam padi, tapi besok tumbuhnya apel. Kenapa tidak seperti itu? Itu cerita dongeng tuh kalau kayak gitu. Karena itu Iya, hanya Bu. cerita. Jadi yakin ya, ketika menanamnya padi, dia akan tumbuh menjadi Padi. Oke. Padi. Nah, ini kemarin kita sudah membahas surah Atin. Pada hari ini Bu Dewi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu tahu apa arti dari iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, anak-anak punya sikap apa? Berani, jujur, dapat dipercaya, dan menjadi anak yang cerdas. Yuk, kita akan masuk ke ini. Apa itu iman? Percaya, Percaya, Bu. Iya, iman artinya percaya. Sama tadi seperti Mas Anam, yakin ayahnya menanam padi, dia akan tumbuh padi. Ini namanya percaya atau biasa disebut dengan belief ya. Jadi iman itu artinya percaya. Percaya apa? Nah, percaya apa? kepada Allah, Bu. Ya, Mas Arfan, hari ini kan Bu Dewi sudah menjelaskan. Kita belajar tentang apa ya Mbak Zulaiha ya? Iman kepada Rasul, Bu Dewi. Oke, jadi percaya bahwa Nabi dan Rasul itu Utusan Allah. Allah. Mas Arfan, guyonnya nanti kalau sudah istirahat ya, sekarang diperhatikan dulu. Nah, coba Bu Dewi mau tahu, Mas Anam, Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai, yang wajib kita yakini itu ada berapa? Nabi Adam, Bu. Ada berapa jumlah? Oh, Nah, ada 25, Bu. pinter, ada 25. Mas Anam Bukannya hafal 26, Bu. 25, Ding, Bu. Mas Arfan Jangan. tadi malam belajar apa
apa tidak ya? Mobile Nonton Legends, TV, Bu. Bu. Belajar kalau sebelum pelajaran pagi hari seperti ini di rumah belajar dulu ya. Ya, Oh iya, Bu. Bu. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada 25. 5. Nabi yang pertama Nabi siapa Mbak Zulaiha? Nabi Adam, Bu Guru. Pinter. Kalau Nabi yang terakhir Nabi siapa ya Mas Arfan? Nabi Muhammad, Bu. Jadi kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa apa? Bahwa Allah itu menciptakan nabi dan rasul untuk kita imani. Iman keberapa ya kepada nabi dan rasul ya? Siapa yang ingat? Saya, Bu. Keberapa Mas Arfan? Keempat. Ya, pinter. Iman kepada nabi dan rasul itu adalah iman yang keempat. Jadi Terus kalau yang lanjutkan. ketiga apa, Bu? Yang ketiga apa Bu Zulaiha? Saya nggak tahu, Bu. Tadi yang pinter jawab Mas Arfan. Apa ya Mas Arfan ya? Yang ketiga ya? Iman kepada kitab-kitab Allah. Pinter, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa bukan kuali itu, Bu? Tidak. Jadi yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua apa? Allah menciptakan malaikat. Kemudian berarti yang kedua apa? Allah menciptakan malaikat. Nah, Allah dan malaikat itu melakukan percakapan yang akhirnya ada yang namanya yang kayak kalam Allah atau kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah ini untuk apa? Untuk petunjuk diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Iman yang keempat itu kepada Nabi dan Rasul. Yo, sekarang perhatikan. Nabi dan Rasul itu diciptakan Allah itu untuk apa? Mas Anam? Nabi, apa ya, Bu? Untuk apa? Menyampaikan wahyu, Bu. Pinter, untuk menyampaikan wahyu. Ada untuk apa lagi? Coba Mas Arfan diperhatikan, ayo. Untuk mencontohkan akhlak kepada manusia. Pinter. Siapa yang sudah bisa membaca ayat itu? Ada tulisan Arab. Itu siapa yang sudah bisa baca? Saya, Bu. Mas Anam, coba silakan dibaca, yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pinter. Mbak Zulaiha dibaca artinya? Nggak kelihatan, Bu Guru. Tidak kelihatan. Iya. Mas Arfan kelihatan apa tidak? Mboten, Bu Guru, nggak kelihatan. Mas Anam, coba. Kelihatan, Bu. Tadi saya hafalan itu kok, Bu. Masya Allah, ternyata sudah hafal ya. Bu Guru bacakan, artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aku itu maksudnya siapa? Yaitu Nabi dan Rasul, Bu. Jadi Nabi dan Rasul itu ada untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iya. Nah, ini mengapa sih kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul? Coba itu diperhatikan gambar apa? Jalan, Bu, agar selalu lurus dalam perjalanannya, Bu. Oh iya, pinter, agar selalu lurus dalam perjalanannya. Terus ini ada apanya? Lampu biar terang, Bu. Lampu biar apa? Biar Menyinari terang, biar kelihatan kalau Biar jalan. terang, biar terlihat. Coba Bu Dewi tanya, Mbak Zulaiha, kira-kira apa yang terjadi kalau Mbak Zulaiha di sini sendirian, gelap, mendung, hujan, dan nggak ada lampunya? Kira-kira berani pulang apa tidak? Nggak berani, Bu. Saya penakut soalnya. Iya, takut kenapa? Nangis. Takut kenapa? Karena gelap, Karena sendirian. gelap, karena takut tersesat, nggih. Makanya Allah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk apa? Untuk memberikan penerangan, untuk memberikan pencerahan kepada kita umatnya agar selalu taat kepada Allah. Nah, nggih. Terus kira-kira apa yang terjadi jika Allah itu tidak mengutus Nabi dan Rasul? Mas Arfan, coba perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi jika Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul? Tidak punya masa depan, Bu. Tidak punya masa depan. Terus apa lagi? tersesat, Bu. Pinter sekali Mas Anam.
kita kalau tidak punya nabi dan rasul, kehidupan kita akan tersesat. Kayak di sini, misalkan ini kita sudah ada di tengah-tengah, bingung mau jalan kemana. Ini bingung nih jalannya. Kalau tidak ada nabi dan rasul, kita nggak tahu kemana kita harus berjalan. Lalu apa yang terjadi? Kita akan kehilangan arah. Karena apa? Karena nggak ada contohnya. Gitu, paham ya? Bu, Ya. izin ke belakang ya, Bu. Ya, silakan. Ya, yang lain perhatikan. Ini ya, mengapa bukan malaikat saja yang menjadi penyempurna akhlak? Kenapa kok harus nabi dan rasul? Coba perhatikan gambarnya. Mbak Zulaiha, ini baru apa ya? Gambar apa ya? Mana Bu Guru? Ini gambar apa Mbak Zulaiha? Itu ada yang makan, Iya, terus ada yang tidur apa sakit itu Bu ya, Guru? tidur. Terus ini gambar apa? Itu lagi main bersama-sama teman. Sama teman. Makanya Allah itu mengutus nabi dan rasul karena apa? Malaikat tidak memiliki nafsu, tetapi nabi dan rasul itu manusia, sama seperti kita yang butuh makan, yang butuh tidur, yang butuh berteman. Jadi nabi dan rasul itu yang apa? Yang memberikan contoh. Tidak bisa kalau malaikat mau memberikan contoh untuk makan. Jadi Allah mengutus nabi dan rasul biar apa? Ini loh, oh caranya makan seperti ini. Berdoa dulu, pakai tangan kanan. Nanti kalau sudah selesai juga diakhiri dengan doa. Oh ini loh caranya tidur. Oh ini loh caranya berteman. Kalau sama teman harus selalu kasih yang tidak boleh saling bermusuhan. Nah, itu makanya yang diutus untuk menjadi teladan sama Allah itu adalah siapa? Nabi dan rasul, bukan malaikat. Paham sampai sini? Paham, Bu? Dewi akan melanjutkan untuk pembagian kelompoknya ya. Nanti Bu Dewi akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok Mas Arfan, kelompok Mbak Zulaiha, kelompok Mas Anam, dan kelompok Mbak Ayu. Nah, ini tugas kelompoknya. Nanti akan Bu Dewi bagi. Jadi silakan nanti ini dikerjakan secara berkelompok, saling membantu. Ini nanti Bu Dewi bagikan. Oh, silakan ketua kelompoknya maju dulu. Silakan diambil. Oh ya, Bu. Ya. Ya Bu Guru. Kalau contoh-contohan boleh, Ya Bu? Bu. Berdiskusi dengan kelompoknya saja ya. Oh, Ya, ya, Bu. Bu. Ya, Tugas saya apa, Bu? ini mengerjakan tugas kelompok. Tadi sudah diambil sama Mas Hendy tugasnya, kelompoknya Mas Anam. Bu, makasih. Karena lagi sakit perut ini, Bu. Oh, tadi pagi sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Mencret. Oh iya, nanti sampai rumah minum air hangat yang banyak ya. Ya, Bu. Bu pulang aja Bu itu Bu. Oh ya. Ini kelompok Ya. saya udah, Bu. Oh ya, sudah semua berarti ya ini ya. Ya, dikumpulkan Ya. dulu. Ya, tak kasih nama dulu, Bu. Kurang satu. iya. Mas Afam Ya. belum. Oh ya. Mbak Lina itu minta tolong diambilkan minyak kayu putih di kantor untuk Mas Anam, nggih? Ya, terima kasih. Kita akan lanjut. Bu Dewi akan membagikan ini yang kedua untuk tugas mandiri. Dikerjakan waktunya 10 menit ya. Ya Bu Yuk, Guru. diambil mulai dari absen 1. Silahkan. Ya, Ya. Bu. Ya, sudah selesai dikumpulkan ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Nah, sebentar Bu Dewi koreksi sebentar. Wah, ini ternyata ada 4 anak yang nilainya bagus semua. Tepuk tangan. Ada Mbak Zulaiha, ada Mas Arfan, ada Mas Anam, dan ada Mbak Ayu. Silakan ini lembar pengayaannya diambil, nanti bisa dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Bu Dewi. Nanti yang nilainya masih belum bagus, nanti akan ada pendampingan mandiri dari Bu Dewi ya. Kita lakukan nanti setelah pulang sekolah ya. Udah. Jadi Ya Bu. kita akan menyimpulkan bersama-sama.
arti iman kepada Nabi dan Rasul. Apa arti dari iman? Percaya dan yakin Bahwa apa? Nabi dan bahwa Rasul. Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Pinter, terima kasih Mbak Zulaiha. Nanti sebelum istirahat bisa ambil bintang prestasi di tempat Bu Dewi ya. Nanti ditempel di lembar prestasinya. Sekian Iya. pelajaran hari ini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas nama-nama Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Silakan di rumah dipelajari dulu ya. Kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Guru. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh istirahat. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.